Namaku Novita. Aku datang jauh dari pelosok Indonesia ke tanah Arab, bukan untuk mencari cinta, tapi untuk mencari kehidupan. Aku hanya ingin bekerja, menabung, lalu pulang membawa harapan untuk keluarga di kampung. Tapi siapa sangka, langkah kecilku di negeri asing justru menyeretku ke dalam kisah yang tak pernah aku bayangkan. Kisah tentang cinta, pengkhianatan, dan maut. Dialah Samir Al-Fahed, duda kaya raya berusia 70 tahun. Lelaki yang membuatku percaya bahwa cinta bisa datang kapan saja, bahkan di usia senja. Ia memberiku kasih, perlindungan, dan dunia yang tak pernah aku miliki. Tapi di balik kemewahan istananya, tersembunyi rahasia kelam yang perlahan merenggut segalanya. Malam itu, daram, teriakan, dan tangisan menjadi satu. Cinta yang suci berubah menjadi tragedi yang tak akan pernah kulupakan. Dan dari sinilah, kisah tragis antara aku dan duda Arab itu dimulai. Hari itu, matahari Arab terasa lebih menyengat dari biasanya. Langit seperti membakar, dan setiap hembusan angin membawa aroma debu dan kesepian. Aku menggenggam erat pasporku, kusam, berdebu, tapi masih menyimpan harapan. Di balik kerudung yang menutupi wajahku, aku berusaha menahan air mata. Aku bukan siapa-siapa. Hanya seorang gadis desa dari Jawa Timur yang berani meninggalkan kampung demi mencari rezeki di negeri orang. Sudah 3 bulan aku bekerja di rumah majikan lamaku, tapi nasib tak berpihak. Aku difitnah, dituduh mencuri, lalu diusir tanpa ampun. Tanpa uang, tanpa tempat, tanpa teman. Sampai akhirnya, sebuah biro tenaga kerja menempatkanku di rumah seorang pria bernama Samir Al-Fahed, seorang duda kaya raya berumur 70 tahun. Hari pertama aku tiba di rumahnya, mataku tak percaya. Rumah itu seperti istana pasir di tengah gurun, megah, tinggi, dengan gerbang besi berukir emas dan taman yang dipenuhi bunga mawar yang ditata rapi. Dari luar, tempat itu seperti surga, tapi suasananya sunyi. Terlalu sunyi, seakan waktu berhenti di dalamnya. Seorang wanita tua menyambutku, penjaga rumah bernama Maryam. Katanya sudah lama tak ada pekerja baru yang betah di rumah itu. Nah, bukan karena beratnya pekerjaan, tapi karena rumah itu terasa aneh. Setiap malam terdengar bisikan, setiap pagi selalu ada bunga segar di meja ruang tamu, padahal tak seorang pun yang menaruhnya. Aku hanya mengangguk. Dalam hati, aku berkata, aku datang untuk bekerja, bukan untuk takut. Malam pertama, aku tak bisa tidur. Dari kamarku di lantai bawah, aku mendengar langkah kaki pelan di lantai atas. Bukan langkah terburu-buru, tapi langkah seorang tua yang berat, lambat, dan sendu. Suara itu berhenti di depan pintu kamarku. Aku menahan napas, tapi tak terjadi apa-apa. Hanya keheningan panjang. Keesokan paginya aku melihat dia. Samir Al-Fahed, pria tua dengan janggut putih rapi, kulit sawo matang khas Timur Tengah, dan mata coklat tua yang dalam, terlalu dalam. Ada sesuatu di matanya, bukan sekadar kebijaksanaan, tapi kesepian yang seolah memanggil dari kejauhan. Assalamualaikum, ucapku pelan sambil menunduk. Dia tidak langsung menjawab, hanya menatapku lama lalu tersenyum samar. Waalaikumsalam. Kau dari Indonesia bukan?
Suaranya berat tapi lembut, seperti suara ayah yang lama kehilangan anak. Aku mengangguk. Iya, Sayyid. Dia menggeleng pelan. Jangan panggil aku Sayyid. Panggil saja Samir. Itu awal dari segalanya. Hari-hariku berubah perlahan. Setiap pagi aku menyiapkan teh kesukaannya. Teh min panas dalam cangkir kaca. Ia duduk di taman sambil membaca kitab tua, sementara aku menyapu halaman. Tapi tanpa sadar, aku mulai memperhatikan cara ia menatap bunga, cara ia mengelus kucingnya yang tua, cara ia menatap langit dengan mata basah. Ada luka di sana, luka yang tak pernah sembuh. Suatu sore, aku tak sengaja melihat foto di ruang kerjanya. Foto seorang wanita cantik berhijab dengan senyum lembut. Wajahnya tenang, tapi di balik senyum itu ada duka. Aku tahu itu mendiang istrinya. Maryam pernah bercerita. Istrinya meninggal karena kanker 2 tahun lalu. Sejak itu Samir hidup sendirian. Anak-anaknya sibuk bahkan jarang berkunjung. Rumah besar itu kini hanya dipenuhi bayangan masa lalu. Malam berikutnya, ketika aku sedang merapikan buku-buku di ruang baca, Samir masuk perlahan. Aku belum melihatmu makan malam, katanya. Aku tersenyum gugup. Saya sudah, Tuan. Samir, ia mengingatkan lembut. Aku menunduk. Maaf, Samir. Ia tersenyum, lalu duduk di kursi. Kau tahu, Novita, aku dulu punya seorang istri yang sangat baik, tapi dia pergi terlalu cepat. Sejak itu, aku takut mencintai lagi. Aku tak tahu harus menjawab apa. Aku hanya menatapnya dengan hati yang pelan-pelan hangat. Mungkin karena aku tahu rasanya kesepian. Hari-hari selanjutnya, ia semakin sering berbicara denganku. Tentang hidup, tentang iman, tentang kehilangan. Kadang kami hanya duduk diam di teras sambil mendengarkan angin malam. Tidak ada kata, tapi seolah jiwa kami saling berbicara. Aku mulai menantikan setiap sorenya. Dan tanpa ku sadari, aku mulai merasa aman di dekatnya. Suatu pagi aku jatuh saat membawa nampan teh. Samir berlari menghampiri, menolongku, lalu memegangi tanganku lama. Tatapannya berbeda kali ini. Bukan lagi seperti majikan pada pekerjanya, tapi seperti seorang pria pada wanita yang dicintainya. Aku cepat-cepat menarik tangan dan menunduk. Pipiku memanas. Maaf, Tuan. Dia hanya tersenyum tipis. Tidak apa-apa. Hatiku yang tua ini mungkin berdebar lagi setelah sekian lama. Sejak hari itu aku tak bisa tenang. Aku tahu batasku. Aku hanyalah pembantu. Ia lelaki tua bangsawan. Tapi setiap kali ia memandangku, jantungku berdegup seperti burung terjebak di sangkar. Aku berusaha melawan perasaan itu. Namun cinta, seperti pasir gurun, semakin kau genggam, semakin mengalir di sela jari. Sampai suatu malam, ketika hujan turun di padang pasir, hal langka di tempat ini, Samir berdiri di balkon, menatap langit. Aku datang membawa selimut. Samir dingin di luar. Ia menoleh pelan, tersenyum, lalu berkata, Novita, mungkin Allah mengirimmu ke hidupku bukan hanya untuk bekerja, tapi untuk mengingatkanku bahwa cinta tak mengenal usia. Aku terdiam. Aku tak menjawab, tapi air mataku jatuh. Entah karena terharu atau takut, karena di dalam hatiku aku tahu sesuatu telah berubah.
Dan sejak malam itu, hidupku tak akan pernah sama lagi. Hari-hariku di rumah Samir berlalu perlahan, seperti waktu yang berjalan setengah hati. Setiap pagi aku menyiapkan sarapan di dapur besar berwarna marmer putih. Dari jendela, kulihat matahari terbit di balik bukit pasir. Ya, dan di sana, di kursi taman batu, Samir selalu duduk dengan kitab tua di tangannya. Kadang ia hanya membaca, kadang menatap langit. Lama sekali, seolah berbicara dengan seseorang yang tak kasat mata. Aku tak tahu kapan perasaanku mulai berubah. Mungkin sejak aku melihat matanya yang teduh tapi sepi. Atau mungkin sejak aku mendengar tawa kecilnya untuk pertama kali saat aku tanpa sengaja menumpahkan teh di bajunya, dan ia hanya tertawa sambil berkata, "Lihat, bahkan bajuku pun senang disentuh tanganmu." Aku tersipu, wajahku panas, tapi di dalam dada ada sesuatu yang tumbuh. Sesuatu yang manis dan menakutkan pada saat bersamaan. Hari demi hari, ia semakin sering mengajakku bicara. Kadang tentang hal-hal sederhana, seperti makanan Indonesia yang katanya ingin ia coba. Kadang tentang hidup, kematian, dan takdir. Ishak dan harta Novita tak bisa membeli waktu. Aku punya segalanya, tapi aku tetap sendiri. Aku menatapnya diam. Aku ingin berkata bahwa aku juga sendiri, tapi lidahku keluh. Dalam hatiku aku tahu, kesepian adalah bahasa yang sama yang mengikat kami berdua. Suatu sore, angin gurun berhembus kencang. Langit berubah oranye keemasan. Pasir berputar menari-nari di udara. Samir memanggilku ke taman. "Lihat, Novita, betapa indahnya ciptaan Allah. Tapi keindahan tanpa seseorang untuk menikmatinya, hanyalah kesia-siaan." Aku menatapnya lama. Kata-kata itu menembus dadaku seperti anak panah halus. Aku hanya bisa tersenyum kecil. Di hati kecilku aku tahu, aku mulai takut kehilangan dia. Malam itu ia meminta aku menemaninya makan malam. Hanya kami berdua, di ruang makan luas dengan lilin menyala. Aku gugup tapi ia tersenyum menenangkan. "Tidak perlu takut, Novita. Aku hanya ingin berbicara." Ia bercerita tentang masa mudanya. Bagaimana ia bekerja keras, kehilangan orang yang dicintai, dan menyesali waktu yang terbuang karena kesombongan. Lalu ia menatapku dalam-dalam, matanya lembut tapi penuh luka. "Jika Allah memberiku kesempatan mencintai lagi, aku ingin mencintai seseorang bukan karena usia, tapi karena jiwanya." Suaranya bergetar. Dan aku tahu kalimat itu bukan sekadar cerita. Itu pengakuan. Beberapa minggu kemudian, aku jatuh sakit. Demam tinggi membuat tubuhku lemah. Samir memanggil dokter, menjagaku sendiri di kamar. Ia mengganti kain dingin di dahiku, memberi air minum dengan tangannya. Dalam sakit dan kabut kesadaranku, aku sempat mendengar suaranya berdoa lirih. "Ya Allah, jika Engkau ingin mengambil hidupku, ambillah sebagian dariku. Tapi biarkan gadis ini sembuh." Kalimat itu membuatku menangis diam-diam. Dan sejak hari itu aku tahu, aku mencintainya. Ketika aku sembuh, aku mendapati sesuatu di meja kecilku. Sebuah gelang emas dengan ukiran halus bertuliskan Al-Hayat, artinya kehidupan.
Ada secarik kertas di bawahnya. Kau datang membawa kehidupan ke dalam rumahku yang mati. Tanganku bergetar saat membacanya. Entah bagaimana aku tahu, aku tak bisa lagi berpura-pura. Namun cinta kami tumbuh dalam diam, dalam sunyi yang rapuh. Aku tetap memanggilnya dengan hormat, tetap bekerja seperti biasa. Tapi setiap tatapan kami bertemu, dunia seolah berhenti. Kadang aku melihatnya dari jauh di balkon. Ia menatapku di taman, dan senyum kecilnya cukup untuk membuatku lupa siapa aku dan siapa dia. Suatu malam, ia memintaku duduk di teras. Langit gelap, tapi bintang bertaburan. Ia berkata, "Kau tahu, Novita, dulu aku selalu percaya cinta hanya milik mereka yang muda. Tapi malam ini aku tahu, cinta adalah anugerah untuk siapapun yang masih punya hati yang hidup." Aku menatapnya. Mataku basah. "Samir, orang akan menganggap aku tamak, perempuan murahan yang mengincar harta." Ia tertawa kecil. "Biarkan dunia berkata apapun. Aku sudah terlalu tua untuk peduli." Sejak malam itu, suasana rumah berubah. Ia tak lagi hanya majikan, tapi seseorang yang mengisi ruang hatiku yang kosong. Setiap kali ia sakit, aku merawatnya dengan penuh kasih. Setiap kali aku sedih, ia mendengarkan tanpa menghakimi. Dan di tengah perbedaan usia yang jauh, kami menemukan sesuatu yang lebih dalam dari sekadar cinta. Kami menemukan makna hidup. Tapi kebahagiaan kami tidak diterima semua orang. Beberapa pelayan berbisik di belakangku. Mereka memandangku sinis, menganggapku perempuan oportunis. Aku mencoba mengabaikan, tapi luka itu menancap di hati. Namun setiap kali aku ingin menyerah, Samir selalu menatapku dan berkata, "Selama aku di sini, tak seorang pun bisa menyakitimu, Novita." Dan kata-kata itu membuatku kuat. Suatu pagi, sebelum berangkat ke masjid, ia menatapku lama di depan pintu. "Novita, kau tahu apa yang membuatku takut?" Aku menggeleng pelan. "Bukan kematian, tapi kehilanganmu." Lalu ia berangkat, meninggalkanku dengan dada bergetar dan mata berkaca-kaca. Hari itu, untuk pertama kalinya aku berdoa, bukan untuk diriku sendiri, tapi untuk keselamatannya. Aku mencintai Samir bukan karena hartanya. Aku mencintainya karena ia melihatku bukan sebagai pembantu, tapi sebagai manusia. Ia mendengarkan ceritaku tentang kampung, tentang ibu yang menungguku pulang. Ia berkata suatu hari ingin ikut ke Indonesia, melihat sawah, merasakan hujan, dan makan nasi bungkus di tepi jalan. Dan aku percaya cinta kami bisa bertahan, tapi aku tidak tahu bahwa di balik senyum hangatnya ada badai yang menunggu di ujung jalan. Cinta yang tumbuh dalam sunyi itu perlahan akan diuji oleh sesuatu yang tak pernah kami duga. Oleh dendam, oleh keserakahan, dan oleh darah. Hari-hari setelah pernyataan cintanya berubah menjadi kisah yang tak pernah kubayangkan. Samir memutuskan untuk menikahiku. Bukan diam-diam, bukan sekadar janji, tapi secara sah di hadapan penghulu dan saksi. Aku masih ingat hari itu dengan jelas. Langit gurun berwarna emas, angin membawa aroma mawar dari taman,
dan suara imam melantunkan doa dengan lirih. Tanganku gemetar ketika cincin emas sederhana disematkan di jariku. Bukan karena nilainya, tapi karena arti di baliknya. Aku, seorang gadis biasa dari Indonesia, kini menjadi istri sah dari seorang bangsawan Arab yang dihormati banyak orang. Ketika ia mengucap qabiltu nikahaha, aku menahan air mata. Rasanya seperti mimpi yang terlalu indah untuk jadi nyata. Setelah akad, Samir menatapku dengan senyum lembut yang belum pernah kulihat sebelumnya. Mulai hari ini, kau bukan lagi pelayan di rumahku, Novita. Kau adalah rumah itu sendiri. Kata-kata itu menusuk hatiku lebih dalam dari apapun. Dan untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku merasa berharga. Hari-hari setelah itu, rumah besar yang dulu sepi berubah penuh kehidupan. Setiap pagi kami sarapan bersama di balkon, ditemani cahaya matahari yang lembut. Ia selalu menyiapkan teh mint untukku, sementara aku menyiapkan roti kesukaannya. Kadang kami bercanda kecil. Ia menatapku dengan mata penuh tawa, dan aku menegurnya. Samir, jangan seperti anak kecil. Tapi ia hanya tertawa dan berkata, cinta membuat siapapun jadi muda kembali. Aku tertawa, tapi di balik tawa itu ada rasa takut. Karena aku tahu, kebahagiaan terlalu indah untuk bertahan lama. Namun saat itu aku tak peduli. Aku hanya ingin menikmati setiap detik yang Allah beri. Kami sering berjalan berdua di taman belakang rumah. Samir bercerita tentang masa lalunya, tentang bagaimana istrinya dulu mengajarkan kesabaran, dan bagaimana ia hampir kehilangan imannya karena kesepian. Ia memegang tanganku dan berkata, "Kau tahu, Novita, aku merasa Allah mengirimmu untuk menyembuhkan lukaku. Aku tak tahu berapa lama lagi waktu yang kumiliki, tapi selama aku hidup, aku ingin membuatmu tersenyum." Aku menatap wajah tuanya yang penuh keriput, tapi di matanya masih ada cahaya. Cahaya cinta yang membuatku percaya bahwa usia hanyalah angka. Suatu malam ia membawaku ke balkon tempat kami pertama kali berbicara serius. Langit penuh bintang, angin malam membawa dingin yang lembut. Ia menatap langit lalu menoleh padaku. "Jika suatu hari aku tiada, jangan bersedih. Hidup ini hanya persinggahan. Tapi aku ingin ketika aku pergi, kau sudah menjadi wanita yang kuat, bukan wanita yang kehilangan." Aku terdiam, hatiku mencelos. "Apa maksudmu, Samir? Mengapa bicara seperti itu?" Ia tersenyum, memegang tanganku erat. Aku hanya merasa waktu berjalan lebih cepat dari biasanya. Aku menahan air mata, berpura-pura kuat. Aku tak ingin kehilangan dia. Tidak sekarang, tidak ketika aku baru belajar mencintai, namun cinta kami tidak disukai semua orang. Kabar pernikahan kami tersebar ke seluruh keluarga Samir. Telepon dari anak-anaknya datang bertubi-tubi. Ada yang marah, ada yang menuduhku mempermainkan ayah mereka. Beberapa hari kemudian, seorang pria muda datang. Omar, anak tiri Samir dari pernikahan pertamanya. Tatapannya dingin, tajam, dan penuh kebencian. Sejak pertama melihatku, aku tahu masalah akan datang. Di depan Samir, Omar tampak sopan. Tapi saat kami berdua saja, ia berubah. "Jadi ini caramu naik derajat ya?
Dengan menikahi ayahku, aku terkejut, tapi menahan diri. Aku mencintainya, jawabku tenang. Omar tertawa mengejek. Cinta, jangan bercanda. Kau cuma perempuan miskin yang ingin hidup enak. Aku ingin marah, tapi aku ingat pesan Samir. Jangan balas kebencian dengan kebencian. Jadi aku diam. Tapi dalam hati aku tahu, kebencian Omar tak akan berhenti di situ. Musik berubah tegang lembut. Beberapa minggu kemudian, aku menyadari Samir sering terlihat letih. Nafasnya pendek, langkahnya goyah, tapi ia terus tersenyum. Ia berkata, "Aku baik-baik saja." Namun suatu pagi, aku menemukannya terjatuh di ruang kerja. Aku berteriak memanggil dokter. Setelah diperiksa, dokter berkata ia terlalu lelah dan tekanan darahnya rendah. Aku menangis, merasa bersalah karena mungkin aku terlalu banyak membebaninya dengan kebahagiaan yang baru saja kami rasakan. Ketika ia sadar, ia menggenggam tanganku dan berbisik, "Jangan menangis, istriku. Aku masih di sini." Aku mencium tangannya, menahan air mata. Saat itu aku sadar, cinta sejati bukan tentang berapa lama kita hidup bersama, tapi bagaimana kita saling menjaga di antara waktu yang singkat itu. Setelah ia pulih, Samir semakin religius. Ia mengajakku sholat berjamaah setiap malam. Suara doanya begitu lembut, penuh harap, dan setiap kali ia mengucap doa untukku, aku menangis diam-diam. Aku memeluknya setelah selesai, dan ia berbisik, "Cinta yang diberkahi Allah akan diuji, Novita. Tapi percayalah, akhir dari cinta yang suci bukan kehancuran, melainkan keabadian." Aku ingin percaya itu, tapi di dalam hatiku ada firasat buruk, seperti angin dingin yang berhembus tanpa suara. Setiap kali Omar datang berkunjung, rumah menjadi mencekam. Ia membawa tatapan curiga dan amarah yang disembunyikan di balik sopan santun palsu. Aku merasa dia sedang merencanakan sesuatu. Tapi Samir selalu berkata, "Dia anakku." Aku yakin hatinya masih bisa dilunakkan. Aku tak ingin mengusik keyakinannya. Aku hanya bisa berdoa agar cinta ini cukup kuat melindungi kami dari segala kebencian. Karena jauh di lubuk hatiku aku tahu kebahagiaan kami seperti bunga mawar di tengah badai gurun, indah, tapi rapuh. Dan pada malam ketika bulan bersinar sempurna di langit Arab, Samir memelukku sambil berkata lirih, "Jika suatu hari aku pergi, jangan takut. Aku tidak akan benar-benar meninggalkanmu. Aku akan hidup di dalam doa-doamu." Aku menangis di dadanya, merasakan detak jantungnya yang mulai lemah. Aku tidak tahu bahwa malam itu adalah awal dari perpisahan yang sebenarnya. Sejak Omar datang, rumah yang dulu penuh cinta dan doa berubah menjadi tempat yang mencekam. Langkah-langkahnya berat, suaranya dingin, dan setiap tatapan matanya padaku seperti pisau yang siap menebas kapan saja. Aku mencoba bersikap sopan, berusaha menjaga kehormatan rumah tangga kami. Tapi aku tahu, kebenciannya padaku bukan sekadar cemburu, melainkan dendam yang dalam. Suatu malam, aku mendengar Samir berbicara di ruang kerjanya. Suara tuanya yang biasanya lembut terdengar tegas dan bergetar.
Aku sudah memutuskan, Omar. Setelah aku tiada, Novita akan tetap tinggal di rumah ini. Ia berhak atas warisanku. Aku berdiri di balik pintu, tubuhku kaku. Lalu ku dengar suara Omar meninggi. Ayah sudah gila. Perempuan itu hanya pembantu dari negara miskin. Dia mempermainkanmu. Lalu bunyi benda terjatuh. Kursia mungkin. Aku ingin masuk, tapi kaki ini tak sanggup melangkah. Sampai akhirnya Samir berkata lirih, tapi jelas. Cukup, Omar. Aku tahu siapa yang mencintaiku dengan tulus. Dan siapa yang hanya mencintai hartaku. Setelah itu, Omar meninggalkan rumah selama beberapa hari. Namun aku tidak merasa lega. Justru sebaliknya, ada ketenangan palsu yang menakutkan. Samir semakin sering termenung di ruang kerja. Ia menulis sesuatu di atas kertas, menyimpannya dalam amplop coklat besar. Ketika aku bertanya, ia tersenyum samar. Ini hanya urusan dunia, sayang. Jangan khawatir. Tapi aku tahu, itu bukan sekadar surat biasa. Itu wasiat. Aku mulai merasa tidak tenang. Setiap malam aku mendengar suara langkah-langkah di koridor. Langkah yang bukan milik Samir. Bukan pula Mariam, penjaga rumah. Seperti seseorang yang mengintai, menunggu waktu yang tepat. Suatu kali aku memberanikan diri keluar kamar, dan kulihat bayangan seseorang di ujung lorong. Tinggi tegap berdiri diam menatap ke arahku sebelum menghilang di tikungan. Tubuhku gemetar. Aku kembali ke kamar dan berdoa semalaman. Keesokan harinya, Samir terlihat pucat. Aku bermimpi buruk, katanya pelan. Aku melihat rumah ini terbakar. Dan hanya satu suara yang memanggil namaku, suaramu. Aku mencoba menenangkannya. Itu hanya mimpi, Samir. Tapi dalam hati, aku merasa mimpi itu bukan sekadar bunga tidur, melainkan pertanda. Hari-hari berikutnya, keadaan semakin aneh. Beberapa pelayan lama tiba-tiba mengundurkan diri tanpa alasan. Mariam, wanita tua yang dulu selalu tersenyum, kini sering menatapku dengan wajah cemas. Suatu sore ia menarik tanganku dan berbisik. Anak muda, hati-hati. Mata banyak yang memperhatikanmu. Tidak semua orang di rumah ini ingin kau tetap hidup. Aku terkejut, tapi sebelum sempat bertanya, ia pergi tergesa-gesa. Sejak hari itu, aku tak pernah lagi melihatnya. Suatu malam, ketika Samir tertidur, aku memberanikan diri masuk ke ruang kerjanya. Ruang itu redup, hanya diterangi lampu kecil. Di atas meja, kulihat amplop yang dulu sering ia pegang. Aku ragu, tapi akhirnya kubuka pelan. Di dalamnya ada surat bertuliskan tangannya sendiri. Wasiat untuk istriku, Novita. Jika aku tiada, seluruh harta dan rumah ini menjadi miliknya. Kepada anak-anakku, aku titipkan agar ia dijaga, bukan dimusuhi. Tanganku bergetar. Air mata menetes tanpa bisa kutahan. Bukan karena harta itu, tapi karena cinta dan kepercayaannya padaku. Aku segera mengembalikan surat itu. Tapi saat ku tutup laci, aku mendengar suara langkah cepat di belakangku. Aku menoleh, tidak ada siapa-siapa. Namun jantungku berdetak lebih cepat dari biasanya. Aku merasa ada mata yang mengawasi setiap gerakanku. Beberapa hari kemudian, Samir terlihat semakin lemah. Ia jarang makan, jarang bicara.
Aku duduk di sisinya setiap malam, memijat tangannya, mendengarkan desah napasnya yang berat. Kadang ia menatapku dan tersenyum, tapi matanya sayu. "Novita," katanya pelan suatu malam, "jika suatu hari aku tak bangun, jangan menangis. Aku sudah menulis semua yang perlu kau tahu." Aku langsung menutup mulutnya dengan tanganku, menahan air mata. "Jangan bicara seperti itu, Samir. Aku tidak mau kehilanganmu." Ia menatapku lama. "Kehilangan adalah bagian dari cinta, sayang. Tapi kau harus hidup." Malam itu aku tidak tidur. Aku duduk di samping ranjangnya, menatap wajahnya yang damai. Entah mengapa aku merasa waktu berhenti. Suara jam di dinding terasa begitu nyaring, seperti menghitung detik menuju sesuatu yang besar. Sesuatu yang tak terhindarkan. Sekitar tengah malam, pintu kamar berderit pelan. Aku menoleh, tapi tidak melihat siapapun. Aku berjalan perlahan ke pintu, menatap keluar lorong. Gelap. Hanya lampu minyak di ujung koridor yang berkedip. Tiba-tiba terdengar bisikan pelan dari arah ruang bawah. Bahasa Arab cepat, tapi aku menangkap satu kata yang familiar, wasiat. Hatiku langsung berdegup kencang. Aku mengenali suara itu, suara Omar. Aku berlari kecil ke kamar, menutup pintu, dan menatap wajah Samir yang masih terlelap. Kupeluk tubuhnya erat, seolah aku bisa melindunginya dengan pelukan. Tapi jauh di dalam hati aku tahu, badai sudah datang, dan tidak ada tempat untuk bersembunyi. Keesokan paginya, Samir tidak bangun sepagi biasanya. Ia tampak pucat, nafasnya tersengal. Aku panik, memanggil dokter, tapi dokter datang terlambat. Iberkenmoen kelelahan berat. Jantungnya lemah. Ia butuh istirahat total. Omar datang sore itu dengan wajah dingin, pura-pura prihatin. Namun dari sorot matanya, aku melihat sesuatu yang berbeda. Sesuatu yang membuatku merinding, seperti senyum kemenangan yang disembunyikan di balik topeng duka. Malamnya, aku mendengar Omar bicara dengan seseorang lewat telepon. Kudengar jelas kalimatnya. "Setelah dia tiada, semuanya milikku. Aku tak akan biarkan perempuan itu menikmati sepeser pun." Aku terdiam di balik pintu, tubuhku gemetar. Air mataku mengalir bukan karena takut kehilangan harta, tapi karena aku tahu cinta yang kami bangun sedang dikepung oleh kebencian dan keserakahan. Sejak malam itu, aku hidup dalam ketakutan. Setiap suara, setiap langkah, setiap tatapan terasa berbahaya. Aku tahu rahasia yang disimpan Samir dalam amplop itu adalah alasan mengapa kebencian Omar tumbuh menjadi niat jahat. Dan aku tahu waktuku bersama Samir tidak akan lama lagi. Bukan karena takdir, tapi karena seseorang telah memilih untuk mempercepatnya. Sejak hari itu, rumah kami bukan lagi tempat cinta bersemayam, melainkan arena ketakutan. Langkah Omar seperti gema kematian yang menyusup ke setiap sudut dinding. Setiap kali ia datang, udara menjadi berat. Bahkan bunga mawar yang biasanya harum di taman, kini layu seolah ikut merasakan kebencian yang menebar di udara. Samir semakin lemah, tapi semangatnya tak padam. Setiap hari ia masih memintaku duduk di sampingnya, menemaninya membaca Al-Quran. Kadang ia menatapku lama,
seolah ingin menghafal wajahku sebelum ia tak lagi bisa melihat dunia ini. "Novita," katanya suatu malam dengan suara yang hampir tak terdengar. "Jika aku pergi, jangan takut. Kebenaran akan menemukan jalannya. Allah tidak tidur." Aku menunduk, menahan tangis. Aku tahu ia merasa ajalnya sudah dekat. Tapi aku tak tahu bahwa bukan ajal alami yang sedang menunggu di depan pintu. Malam itu udara terasa aneh. Langit hitam tanpa bintang. Angin berhembus panas seperti membawa firasat buruk. Aku duduk di ruang tamu, membaca surat Yasin untuk menenangkan hati. Tiba-tiba terdengar suara langkah berat dari arah ruang kerja. Aku berdiri, berjalan perlahan ke sana. Pintu sedikit terbuka. Dari celah kecil, kulihat Omar berdiri di depan meja ayahnya, memegang sesuatu. Kertas yang sangat kukenal. "Wasiat itu, Omar," seruku dengan suara bergetar. Ia menoleh cepat, wajahnya marah dan penuh kebencian. "Apa yang kau lakukan?" Ia menatapku tajam. "Kau pikir aku tidak tahu permainanmu? Kau datang dari negara miskin, pura-pura polos, lalu mencuri hati ayahku untuk mendapatkan semua ini." Aku menggeleng keras. "Aku mencintai ayahmu, Omar, bukan karena hartanya." Omar tertawa keras, tawa yang dingin dan pahit. "Cinta, hahaha. Cinta macam apa yang membuat seorang gadis muda mau menikahi lelaki tua renta seperti dia? Jangan bohongi aku." Aku ingin membalas, tapi langkah cepat terdengar dari arah belakang. Samir datang dengan tongkatnya, wajahnya pucat namun matanya masih tajam. "Omar, hentikan kebodohanmu," serunya keras. Omar berbalik, mengepalkan surat itu di tangannya. "Lihat ini, ayah. Surat warisan untuk pelayanmu. Apakah ini cinta atau kebodohan?" Samir menarik napas panjang, wajahnya tegang. "Ini keputusanku, Omar. Novita istriku yang sah. Ia berhak atas apa yang kupunya. Kau anakku, tapi kau telah lupa arti kasih." Omar melangkah maju, suaranya meninggi. "Tidak. Aku tidak akan biarkan perempuan itu menghancurkan keluarga ini. Dia bukan darah kita." Samir menatapnya lama, lalu berkata dengan nada sedih, "Yang menghancurkan keluarga ini bukan dia, Omar, tapi hatimu sendiri." Kata-kata itu seperti cambuk yang membakar amarahnya. Omar menjerit marah, mendorong meja hingga barang-barang jatuh berantakan. Aku berteriak, "Cukup, Omar. Kau sudah melukai hatinya." Tapi sebelum aku sempat mendekat, ia mendorongku dengan keras hingga aku terjatuh. Samir berusaha menolongku, tapi tubuhnya tak sekuat dulu. Omar mendekat ke ayahnya, mencengkeram bahunya dengan kasar. "Kalau aku tak bisa punya semua ini, tak seorang pun boleh memilikinya." Tiba-tiba Samir memegangi dadanya. Ia terengah, wajahnya pucat, napasnya tersengal. Aku menjerit, berlari memeluknya. "Samir, astagfirullah, Samir!" Omar mundur. Wajahnya panik tapi matanya masih diliputi amarah. Aku memanggil pelayan, tapi tak seorang pun datang. Entah kemana mereka malam itu. Semua terasa lambat. Detak jam, langkahku, bahkan napas terakhir yang keluar dari dada pria yang paling kucintai. Sebelum matanya tertutup, Samir menatapku sekali lagi. "Novita, jangan takut. Allah bersamamu." Suaranya begitu lirih,
hampir hilang tertiup angin. Lalu kepalanya terkulai di pelukanku. Aku berteriak sekencang-kencangnya. Teriakan yang memecah malam dan membuat burung-burung di taman terbang panik. Omar berdiri kaku, wajahnya memucat, lalu perlahan berjalan mundur. Aku tidak bermaksud. Aku tidak. Aku menatapnya dengan mata penuh air mata dan amarah. Kau membunuh ayahmu sendiri. Ia berlari keluar rumah sebelum siapapun datang. Aku tetap di sana, mengguncang tubuh Samir, berharap keajaiban akan terjadi. Tapi tak ada yang terjadi. Ia sudah pergi. Cinta yang menenangkan hidupku kini meninggalkanku dalam kehancuran. Polisi datang beberapa jam kemudian. Aku ditangkap, dituduh sebagai pelaku karena ditemukan di lokasi dengan tangan berlumur darah. Omar menghilang, meninggalkan negeri ini seperti hantu. Tak seorang pun membelaku. Mereka hanya melihat seorang gadis muda miskin yang menikahi lelaki tua kaya, dan menyimpulkan sendiri akhir ceritanya. Di ruang interogasi yang dingin, aku hanya bisa menatap kosong. Kata-kata Samir terus terngiang di kepalaku. Allah tidak tidur. Dan aku berpegang pada itu, karena hanya itu yang tersisa. Api kebencian itu akhirnya melahap segalanya. Cinta, keluarga, dan hidupku. Semuanya berawal dari rasa iri, dan berakhir dengan darah. Namun di balik tragedi itu, aku belajar satu hal. Cinta sejati tak selalu dimengerti dunia. Terkadang, cinta paling tulus justru berakhir di tempat paling kelam. Ya, tapi selama masih ada doa, aku tahu jiwa Samir tidak benar-benar pergi. Ia hidup di dalam kenangan yang tak akan pernah padam. Malam itu terasa lebih gelap dari malam-malam sebelumnya. Langit tidak bertabur bintang, udara begitu dingin hingga napasku terasa menusuk dada. Aku duduk di samping tempat tidur Samir, menggenggam tangannya yang semakin kurus dan dingin. Wajahnya pucat, tapi senyum lembut itu masih ada. "Tidurlah sayang," katanya lirih. "Besok akan jadi hari yang indah." Aku hanya mengangguk. Meski entah kenapa, dadaku terasa sesak oleh firasat buruk yang tak bisa kujelaskan. Ketika ia tertidur, aku memutuskan turun ke dapur membuatkan teh hangat. Rumah begitu sunyi, hanya suara jarum jam dan angin yang berhembus lewat jendela. Namun di tengah keheningan itu, aku mendengar suara pintu terbuka pelan. Suara langkah kaki yang asing tapi familiar, langkah berat dan tergesa. Aku menoleh ke arah koridor. Dan di sanalah bayangan Omar muncul. Tubuhnya tegap, wajahnya gelap oleh kemarahan yang tak lagi bisa disembunyikan. "Omar, apa yang kau lakukan di sini malam-malam begini?" Tanyaku mencoba tenang. Ia tidak menjawab. Ia hanya menatapku dengan mata merah menyala, seperti seseorang yang kehilangan akal. Tangannya menggenggam sesuatu, botol kaca kecil berisi cairan bening. "Aku datang untuk memastikan ayahku tidak lagi mempermalukan keluarga kami," katanya dengan nada dingin. Aku mundur perlahan. "Apa maksudmu?" Ia tersenyum miring. "Kau pikir aku akan membiarkanmu hidup bahagia di atas penderitaan kami?" Tidak, Novita. Malam ini, segalanya berakhir. Aku berlari menuju kamar Samir, tapi Omar lebih cepat. Ia menarik lenganku,
melemparku ke lantai hingga kepalaku membentur keras. Pandangan mataku berkunang, tapi aku masih sempat melihatnya menuangkan cairan itu ke gelas teh di atas meja. Ayah akan meminumnya nanti. Tenang saja, katanya sambil tertawa lirih. Aku berteriak sekuat tenaga, tapi suaraku tenggelam di antara dinding tebal rumah itu. Samir terbangun karena keributan. Ia menatapku dan Omar bergantian kebingungan. Omar, apa yang kau lakukan? Aku hanya ingin kau sadar, Ayah, katanya pelan, bahwa perempuan ini tidak mencintaimu. Dia hanya ingin hartamu. Samir mencoba berdiri, tapi tubuhnya lemah. Kau salah, anakku. Kau buta karena kebencian. Omar mengangkat botol itu tinggi-tinggi, lalu membantingnya ke lantai hingga pecah. Aku muak dengan semua ini. Tiba-tiba ia menepis tangan ayahnya yang mencoba mendekat. Samir terjatuh, kepalanya membentur sisi meja keras. Suara benturan itu seperti kilat yang membelah langit hatiku. Darah mengalir dari pelipisnya. Aku berlari menjerit, memeluk tubuhnya. Samir, ya Allah, Samir. Tapi matanya mulai menatap kosong, napasnya terputus-putus. Omar, katanya lemah. Kau membunuh ayahmu. Wajah Omar seketika berubah, antara penyesalan dan ketakutan. Ia mundur perlahan, lalu berlari keluar rumah tanpa sepatah kata pun. Aku mengguncang tubuh Samir, berulang-ulang memanggil namanya. Tapi hanya keheningan yang menjawab. Suara azan dari kejauhan terdengar samar, seolah menandai waktunya ia berpulang. Tangisku pecah. Dunia yang semula penuh warna berubah menjadi hitam dan dingin. Tak lama kemudian polisi datang. Tetangga melaporkan teriakan dari rumah besar itu. Namun ketika mereka masuk, yang mereka temukan hanyalah aku, memeluk tubuh suamiku dengan tangan berlumuran darah. Omar sudah menghilang, lenyap seperti bayangan malam, dan aku dituduh sebagai pembunuhnya. Aku dibawa ke penjara dalam keadaan hancur. Mereka tidak percaya penjelasanku. Bagi mereka, aku hanyalah perempuan asing yang menikahi lelaki kaya dan kemudian membunuhnya demi harta. Tidak ada bukti, tidak ada saksi, hanya kebohongan yang ditinggalkan Omar. Hari-hariku di balik jeruji besi terasa panjang dan dingin. Setiap malam aku mendengar suara Samir di dalam mimpi, lembut, menenangkan, seperti dulu. Jangan takut, Novita. Allah tahu kebenarannya. Berbulan-bulan kemudian, kabar itu datang. Omar tertangkap di perbatasan Yordania, berusaha melarikan diri dengan membawa sebagian dokumen warisan ayahnya. Dalam interogasi akhirnya ia mengaku, ia tidak berniat membunuh ayahnya, tapi amarah membutakannya. Ia menangis menyesal, tapi semuanya sudah terlambat. Samir telah tiada. Aku dibebaskan dari penjara, tapi hati ini tetap terpenjara oleh kehilangan. Setelah bebas, aku kembali ke Indonesia. Langit kampungku tidak seindah langit gurun, tapi disinilah aku mencoba memulai lagi. Aku membangun hidup sederhana, mengajar anak-anak mengaji, dan setiap malam aku menatap langit, mencari bintang yang dulu selalu kami pandangi berdua. Kadang aku masih berbicara padanya dalam hati. Samir, aku tidak menyesal mencintaimu. Meski cinta kita berakhir dengan darah dan air mata, aku tahu itu cinta yang benar.
Setiap kali angin berhembus pelan, aku merasa Ia masih di sisiku. Bukan dalam wujud, tapi dalam doa yang tak pernah berhenti kulangitkan. Dan setiap kali aku menutup mata, aku melihat wajahnya tersenyum, damai. Kini aku tahu, cinta sejati bukan tentang bersama selamanya, tapi tentang mencintai tanpa pamrih. Bahkan ketika dunia menuduh, bahkan ketika waktu memisahkan, aku tidak lagi menangis seperti dulu. Air mataku telah berubah menjadi doa. Doa untuk seorang lelaki tua yang pernah mengajarkanku arti kasih sayang, kesabaran, dan pengorbanan. Di tanah gurun itu, aku kehilangan cinta, tapi aku menemukan Tuhan. Dan di dalam doa yang tak pernah putus, aku berjanji, selama nafasku masih ada, aku akan terus mencintainya. Dengan cara yang paling suci, dalam diam, dalam doa, dan dalam kenangan yang tak akan pernah mati.